ngerti aja nih dinijak saya. Narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Mawar. Mawar adalah seorang wanita yang sudah menikah dan juga punya anak. Dari Bajang, Mawar ini sudah menjadi MUA, perias pengantin keliling Bali dan bahkan sampai keluar Bali. Sampai akhirnya, dia bertemu dengan seorang lelaki yang berasal dari keluarga sedang-sedang saja. Dan saat itu, si lelaki ini kita sebut saja namanya Bligede, sangat mendukung karirnya Mawar. Sampai akhirnya ya mereka ini berpacaran selama 10 tahun, akhirnya si Mawar ini hamil dan akhirnya menikah. Setelah itu semeton, Mawar dengan Bligede ini pindah ke kota Denpasar dan juga mengontrak tempat di sana. Semua biaya hidup ini dibagi dengan suaminya dan asungkare saat itu semeton si Mawar ini sudah punya banyak sekali pelanggan salon. Dia juga punya 4 karyawan yang akan membantu Mawar ketika merias pengantin. Tapi anehnya ya, setelah Mawar ini merasa hidupnya makin sukses, punya anak cewek dan cowok, kok sepertinya suaminya ini mulai berubah. Suaminya Mawar ini sering sekali akan marah-marah dan juga sering sekali bertanya kenapa kok harus bangun pagi, kenapa kok Mawar bisa gini, bisa gitu, yang padahal semua pekerjaannya Mawar ini ya, selama mereka dulu pacaran 10 tahun, si Bligede tahu. Dan kenapa kok baru sekarang mempertanyakan ini? Karena perbedaan-perbedaan ini, Mawar dengan Bligede sangat sering bertengkar dan mungkin karena waktu itu Mawar ini beban pikiran, dia itu kemudian mulai sakit-sakitan, badannya sering sakit, apalagi kepalanya. Di malam hari, Mawar akan kesulitan tidur karena terlalu banyak hal-hal yang dia pikirkan. Nah, saat itu semoton tiba-tiba, 2 karyawannya Mawar ini berbarengan mengundurkan diri karena ada yang akan menikah dan juga ada yang akan melahirkan. Boom! Kok kene? Ketika itu ya, karirnya Mawar ini sedang naik-naiknya. Jasa MUA merias pengantin ini juga sedang laris-larisnya. Otomatis Mawar merasa sangat kewalahan. Dulu ketika masih 4 ini karyawannya, kan Mawar ini kayak lebih santai lah semeton karena sudah ada asisten. Dan salah satu karyawannya ini ya yang berhenti bekerja ini bisa nyetir. Kalau dulu ini Mawar dengan karyawannya ini akan bergantian nyetir karena suaminya jarang sekali ada waktu untuk mengantarkan Mawar untuk mengambil job di luar kota. Dan setelah 2 karyawannya ini berhenti, otomatis Mawar merasa sangat kewalahan karena harus nyetir sendiri pulang pergi. Belum lagi ketika merias pelanggan. Ketika itu semuatan berbarengan, kengken keadaan unduke ya. Suaminya ini kok tiba-tiba dipecat dari tempatnya kerja. Dan otomatis suaminya ini pengangguran. Nah karena itu semuatan Mawar ini ingin mempekerjakan suaminya untuk mengantarkan dia dan nanti akan digaji. Mungkin karena suaminya kayak merasa segan, suaminya pun mengiyakan. Dan setelah hari itu, kemanapun ini ya ada job di luar kota ataupun di luar desa, Mawar akan diantarkan pulang pergi oleh suaminya. Mobilnya si Mawar, karyawannya si Mawar, makan, minum, rokok, gaji dan juga uang jajan selalu diberikan lebih untuk suaminya ini. Karena Mawar tidak mau nanti suaminya ini merasa tersaingi gitu loh. Singkat cerita, selama 2 tahun akhirnya itu, si suami ini bekerja menjadi asisten plus sopir pribadinya si Mawar. Banyak sekali job-job yang sudah mereka ambil berdua. Dan waktu itu, kengken kaden unduke. Selama 2 tahun itu ya, suaminya Mawar ini setiap mengantarkan Mawar di pagi-pagi buta. Suaminya selalu marah-marah, katanya capek lah. Kenapa sih MUA itu harus pergi pagi pulang malam? Nggak bisa ya kalau orang di Rias itu pagi saja. Pokoknya suaminya ini akan mengeluh. Tapi tetap bekerja gitu loh semeton. Di bulan-bulan pertama ya ketika suaminya bersikap seperti itu bahkan di depan karyawannya si Mawar, Mawar berusaha menahan diri karena dia tuh malu. Jangan sampai karyawannya tahu kalau dia ada masalah dengan suaminya. Tapi selama 2 tahun itu semeton tiada hari suaminya tanpa mengeluh, dibilang capek lah, dibilang ngantuk lah, kene lah, keto lah. Akhirnya Mawar pun meledak dan juga mereka bertengkar hebat. Waktu itu Mawar ada kelas. Dia itu kayak buka juga studio pengajar gitu loh semuanya. Jadi akan ada beberapa MUA pemula yang akan belajar di studionya Mawar. Entah itu untuk teknik rambut, teknik makeup dan lain sebagainya. Dan menurut Mawar, ini tuh lumayan banyak uangnya.
Tapi kenapa? Saat Mawar ada kelas ini kan biasanya yang menjaga anak-anaknya ini adalah suaminya dan juga ibu mertuanya. Kok sepertinya ibu mertuanya Mawar ini juga merasa keberatan ketika dimintai tolong untuk menjaga cucu-cucunya. Saat itu kebetulan memang babysitter dari anak-anaknya ini berhenti bekerja karena memang akan menikah juga. Dan otomatis dong semeton, ketika Mawar ini ada kelas mengajar, kan dia tuh minta tolong kepada suaminya. Kadang suaminya dengan anaknya juga ikut ke studio tempatnya Mawar mengajar. Tapi kadang juga suami dan anaknya akan menghabiskan waktu di rumah bersama dengan mertuanya si Mawar. Kan kadang untuk di hari itu, dia tuh pulang sekitar jam 2 dini hari. Nah, tiba di rumah semeton, tiba-tiba Mawar mendengar kalau ibu mertuanya ini nyindir-nyindir. Katanya Mawar ini jadi istri tidak kompeten lah, jadi ibu juga tidak kompeten. Kenapa kok Mawar cuma bekerja saja dan juga tidak pernah masak untuk suaminya? Kenapa Mawar cuma ngalipis saja, tidak pernah membersihkan rumah? Dan karena ini, Mawar pun langsung tarik ke Polo. Ketika ibu mertuanya Mawar ini pulang ke kampungnya ya, di sana Mawar langsung pek bertengkar hebat dengan suaminya. Tapi kok suaminya ini lebih membela ibunya? Dan waktu itu, Mawar benar-benar ingin menyerah dengan rumah tangganya. Setelah pertengkaran itu ya, suaminya ini kayak meminta tolong kepada Mawar. Ada salah satu temannya yang akan menikah. Dan sepertinya temannya ini kekurangan dana. Boleh nggak kalau temannya ini dirias oleh Mawar, tapi uangnya itu baru ada 50%. Teman dari suaminya ini berjanji, kalau setelah 2 bulan dia menikah, sisa dari hutangnya ini akan dibayar 50% lagi. Karena Mawar merasa sepertinya ini peluang yang bagus untuk memperbaiki rumah tangganya. Mawar pun mengiyakan semeton. Seperti biasa, jam 11 malam ya, Mawar meluncur ke tempat suaminya ini. Dan ternyata istri dari temannya si suami ini memang salah satu followersnya si Mawar di IG. Nah, dari jam 1 semeton sampai jam 5, Mawar ini merias pengantin dan juga orang tuanya. Dan memang benar, uang yang diserahkan baru DP 50%, dan sisanya konon katanya akan dilunasi 2 bulan lagi. Dan setelah itu semeton, tiba-tiba suaminya Mawar ini bersikap sangat baik kepada Mawar. Nah, waktu itu, suaminya yang dulunya selalu marah ketika mengantarkan Mawar dan juga selalu bilang kenapa Mawar selalu sibuk kene gitu, tiba-tiba berubah. Suaminya jadi lebih lembut, dan ketika Mawar meminta tolong diantarkan ke tempat kliennya, suaminya selalu mengiyakan dan tidak pernah lagi marah-marah seperti yang dulu-dulu semeton. Ketika itu Mawar berpikir sepertinya suaminya sudah sadar dan akhirnya akan mau berbaikan. Nah, setelah itu semeton, Mawar pun berbaikan dengan suaminya dan suaminya sangat berubah drastis. Setiap Mawar ini ada job merias, suaminya akan menjadi asisten yang baik. Suaminya juga menanyakan ini apa namanya, apa nama tekniknya, dari rambut dan juga make up. Dan waktu itu Mawar sangat bersyukur akhirnya suaminya ini terlihat mau berubah semeton. Dan ketika itu tiba-tiba Mawar ingat kalau teman dari suaminya ini yaitu Beli Kadek belum membayar sisa tunggakan 50% uang make up-nya. Dan ketika itu Mawar tuh kayak kok dia baru ingat. Nah, waktu itu menurut Mawar ya, dia tuh benar-benar full kelas merias dan juga job merias pengantin keluar kota. Jadi dia tuh sampai benar-benar lupa. Nah, waktu itu si Mawar menelpon istri dari temannya si Beli Gede ini, tapi tidak pernah diangkat. Selama berhari-hari Mawar tuh benar-benar marah. Ini kenapa kok mereka tuh diem saja gitu loh? Kenapa? Mereka kan berjanji 2 bulan setelah menikah akan dilunasi. Mawar pun bertanya ke sana ke sini tentang identitas kedua orang ini, termasuk bertanya kepada Beli Gede. Tapi Beli Gede mengaku sudah putus hubungan dengan teman dan juga istri dari temannya ini. Nah, di sini Mawar sangat marah. Uang sisa 50%-nya itu lumayan banyak. Kok bisa-bisanya Beli Gede secuek itu? Dan karena Mawar menanyakan hal ini, hubungannya Mawar dengan Beli Gede kembali selalu bertengkar. Setiap Mawar bertanya, padahal Mawar tuh bertanya sudah dengan nada yang lembut semeton, karena dia tuh takut kan bertengkar lagi. Kok Beli Gede selalu menjawab dengan bahasa yang ketus dan seolah-olah Beli Gede ini selalu merasa kalau Mawar ini selalu merendahkan si Beli Gede. Karena penghasilannya Mawar jauh di atas dia. Sampai akhirnya Mawar bertengkar hebat dengan Beli Gede. Dan tumben sekali waktu itu Mawar tidak bisa menahan diri. Dia mengeluarkan semua unek-unek yang dia simpan selama bertahun-tahun itu ketika Beli Gede bekerja dengan dia. Dan waktu itu Beli Gede bilang, ya sudah,
Kalau memang kamu merasa saya sejelek itu, saya akan pergi dari sini dan kita akan bercerai. Nah, ketika itu Mawar sempat terdiam. Kok bisa-bisanya Beli Gede mengeluarkan kata-kata seperti itu? Setelah mereka bertengkar, Beli Gede pergi membawa baju dan juga sepeda motor buntut yang memang dia beli dari hasil kerjanya sendiri. Dan selama berminggu-minggu, Beli Gede menginap di rumah orang tuanya yang memang ada di daerah sana, daerah Kauh pokoknya. Nah, selama berminggu-minggu itu Mawar berpikir keras, ada apa dengan dia? Karirnya sukses, anaknya sehat, dan dia juga selalu merasa tidak pernah mengendalikan dan juga merendahkan suaminya. Bahkan selama hampir 3 tahun itu ya, hampir 70% biaya di rumah tangga Mawarlah yang akan mengcover. Tapi kenapa kok sepertinya Beli Gede ini sengaja sekali mencari masalah agar mereka itu bertengkar semata. Lama berminggu-minggu, berbulan-bulan itu Mawar berusaha menghubungi suaminya dan juga mertuanya. Tapi suaminya selalu bilang, pokoknya saya mau bercerai dengan kamu. Kamu itu wanita murahan, tidak tahu diri. Setelah kamu sukses, kamu malah mengabaikan saya. Apa maumu? Pokoknya si Beli Gede ini setiap dicari ke rumah orang tuanya tidak pernah mau bertemu dengan Mawar. Setiap ditelepon, di DM, di chat tidak pernah mau menjawab. Di situ Mawar pusing sekali dan karena ini berimbas kepada usahanya Mawar. Hasil riasannya tidak sebagus yang dulu dan semua pelanggannya tuh kayak menjauh. Dan otomatis pemasukannya juga berkurang dan ketika itu Mawar ini kemudian mulai jatuh sakit. Dia bolak-balik ke rumah sakit karena kena asam lambung dan waktu itu juga teman-teman, astungkarinya Mawar ini kan masih punya orang tua. Orang tuanya datang ke tempatnya si Mawar yang ada di kota Denpasar dan juga membantu Mawar untuk menjaga kedua anaknya. Dan ketika itu kebetulan sekali teman-teman, Mawar ini ya salah satu karyawannya yang karena hamil dulu berhenti bekerja, melamar pekerjaan kembali, akhirnya menjadi asistennya si Mawar lagi. Dan dari si asisten ini, si Mawar mendengar kabar kalau ternyata si Beli Gede digosipkan sudah berpacaran dengan janda anak satu. Yang si janda ini baru menikah sekitar 4 bulan sudah pergi dari rumah suaminya tanpa membawa anak. Dan ketika karyawan barunya si Mawar ini memperlihatkan foto si janda, ternyata si janda ini adalah istri dari Beli Gede yang masih menunggak biaya make up sebanyak 50%. Dan di sana asisten barunya si Mawar ini bilang, si Beli Gede, suaminya Mawar ini konon katanya berselingkuh dengan istri dari temannya sendiri sampai-sampai temannya ini menceraikan istrinya karena kedapatan melihat Beli Gede tidur di sebuah penginapan dengan istrinya semeton. Jadi sepertinya Beli Gede ini sudah dari lama ngintip istrinya. Bener gak sih selingkuh dengan Beli Gede? Dan ternyata memang benar. Nah, di sini si Mawar benar-benar tidak habis pikir kok bisa. Dan waktu itu ya karena Mawar tuh saking keponya, dia melacak di mana Beli Gede ini bekerja dan di mana dia tinggal. 4 hari kemudian, si Mawar mendapatkan berita kalau Beli Gede bekerja di salah satu kantor swasta yang ada di daerah Nusa Dua. Dia pergi ke sana dengan asistennya ini semua. Dan ketika mereka bertemu, di sana Beli Gede ini sempat menghindar karena sepertinya malu. Karena dia kan ingat mungkin ya, masih nunggak 50% biaya pernikahannya gitu loh, biaya make up-nya. Tapi di sana Mawar menjelaskan dia tidak akan menagih uang ini asalkan Beli Gede mau berkata jujur. Setelah mereka ngurte, di sana Beli Gede menyebebeng-bebengkan kalau ternyata uang make up 50% yang memang ditunggak oleh Beli Gede ini sudah dibayarkan kepada Beli Gede 2 bulan setelah dia menikah. Tapi 3 bulan setelah dia menikah dengan istrinya, dia tahu kalau Beli Gede ini sudah berkali-kali mencari penginapan dengan istrinya. Dan itulah yang membuat dia langsung meng-KDRT istrinya. Dan karena itu istrinya pulang ke rumah Bajang. Nah, semeton. Di sini lagi-lagi Mawar bingung, kok bisa? Dan kenapa kok Beli Gede tidak pernah bilang kepada Mawar kalau Beli Gede ini sudah membayar hutang? Ketika itu Mawar benar-benar tai kepolo. Setelah bertemu dengan Beli Gede, Mawar langsung pergi ke rumah mertuanya untuk meminta penjelasan dari Beli Gede. Tapi setelah tiba di sana, Mawar melihat dengan mata kepalanya sendiri mantan istri dari Beli Gede ini yang memang dirumorkan menjadi selingkuhannya Beli Gede ada di rumahnya Beli Gede sedang ketawa ketiwi dengan Beli Gede dan juga dengan mertuanya si Mawar. Puas semeton.
Di sana Mawar langsung tai ke polo, dia mengeluarkan HP dan kebetulan waktu itu memang dia pergi ke sana dengan asisten barunya. Di sana dia bertengkar plak-plek dan anehnya mertuanya Mawar juga beli gede ya. Suaminya Mawar ini lebih membela si mantan istrinya beli kadek. Dan karena ini Mawar sakit hati, dia menangis dan pulang. Dan karena ini dia mengerti kenapa kok selama ini beli gede selalu mencari-cari masalah. Seakan-akan sengaja sekali mencari keributan agar bisa berpisah dengan Mawar. Dan sepertinya alasan beli gede ini meminta agar dia itu bisa memberikan keringanan kepada si beli kadek ini yang dulunya sahabatnya beli gede ya, karena beli gede ingin mendapatkan uang 50% dari harga make up yang memang sudah diberikan kepada dia oleh beli kadek. Wih, semeton. Dan ada juga gosip di luar sana yang menyebutkan kalau sepertinya anaknya beli kadek ini adalah anaknya beli gede. Dan sepertinya ya si mantan istrinya si beli kadek ini memutuskan menikah dengan beli kadek agar ada yang mengakui anaknya. Karena kan saat dia menikah dan juga sudah hamil besar itu, beli gede masih sah suaminya si Mawar. Iya, semeton. Saat beli kadek menikah dengan si perempuan ini, si perempuan ini sudah hamil 8,5 bulan. Duh, luar biasa sekali bukan? Nah, saat ini semetonnya Mawar sudah tidak bertemu dengan beli gede selama 1 tahun. Setiap Mawar ini mengajak untuk bercerai, beli gede selalu diam dan tidak menanggapi. Intinya hubungannya Mawar dengan suaminya masih sangat menggantung. Mawar tetap semeton hidup dengan orang tua dan juga anak, juga membesarkan bisnisnya ini. Dan Mawar mendapatkan kabar kalau ternyata ya beli gede dengan selingkuhannya ini atau mantan istri dari beli kadek ini sekarang sudah menjadi perias pengantin juga seperti si Mawar. Selingkuhannya beli gede ini konon katanya disekolahkan oleh beli gede menggunakan kecer 50% yang memang dulu dianggeh oleh pacarnya ini ketika menikah. Dan setelah dia lulus ya, pacar dari beli gede ini memang kayak membuka salon sendiri. Nah, di sini Mawar merasa benar-benar kok gini semeton, kenapa? Ketika di luar sana beli gede ini ditanya oleh orang-orang kenapa kok malah menceraikan Mawar yang sudah sukses, beli gede selalu mempete. Katanya Mawar ini selalu merendahkan dia, tidak pernah menganggap dia menjadi kepala rumah tangga. Buat cerita ini ya, si Mawar yakin pasti banyak banget nih teman-teman, keluarga jauh, keluarga dekat si beli gede yang tahu ceritanya ini. Dan semoga lewat cerita saya ini, semua orang-orang yang mendengar pete-pete fitnah dari beli gede bisa tahu yang kenyataannya apa gitu loh. Dan selama ini beli gede itu kayak bermuka dua sekali menjelek-jelekan Mawar kemana-mana semeton. Untuk semetonnya sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses banget. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.